Perkenalkan, nama saya Chris Roni Anwar Lase. Saya dari tim GAS. Halo, perkenalkan nama saya Artian Jadula. Saya dari tim GAS. Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Stephen Ebenezer Lase dengan NIM 52331552 dari tim GAS. Akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi DNS server di Cisco Packet Tracker. Oke, kita langsung saja membuka aplikasinya. Nah, di sini saya telah membuka aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, pertama-tama kita membuat servernya terlebih dahulu. Oke, kita buat servernya di sini. Lalu kita tambahkan PC. Kita menambahkan 2 PC. Lalu kita tambahkan switch. Nah, setelah itu sekarang kita menghubungkannya dengan kabel. Nah, untuk agar semuanya bisa cepat hijau, kita buat saja fast forward time. Oke, sekarang kita langsung masuk ke konfigurasi server. Nah, pertama kita buka desktopnya, kita atur IP configuration-nya. Di sini kita menggunakan IP address 192.168.1.1. Oke, untuk subnet MAC-nya kita gunakan yang 255.255.255.0. Setelah itu default gateway dan DNS servernya kita abaikan saja. Oke, kemudian kita masuk ke tab service, lalu kita pilih DNS. Untuk menekan DNS service-nya on, kita hidupkan. Nah, setelah itu kita namakan DNS kita, yaitu saya memberinya di sini tim gas.com. Oke, lalu address-nya yaitu kita masukkan IP yang kita buat tadi, yaitu 192.168.1.1. Oke, baru kita tambahkan. Oke, sekarang kita masuk ke PC terlebih dahulu untuk mengatur IP konfigurasinya. Nah, pertama kita buka IP konfigurasinya, kita atur IP address-nya 192.168.1.2 karena tadi pada server kita menggunakan titik 1. Subnet mask-nya tetap, default gateway-nya juga kita menggunakan alamat yang sama dengan server. Begitu juga untuk DNS servernya. Oke. Setelah itu kita atur untuk PC kedua, sama juga, yaitu IP address-nya 192.168.1.3. Subnet mask-nya tetap dan default gateway-nya sama yang seperti server tadi, 192.168.1.1. Begitu juga untuk DNS servernya 192.168.1.1. Oke, selanjutnya itu kita melakukan pengujian dengan cara mengirim PDU atau menekan tombol P pada keyboard. Kita kirimkan dari PC pertama ke server. Oke, kodenya successful. Lalu
dari PC kedua juga ke server. Oke, kodenya successful. Oke, lalu dari PC ke PC. Nah, semuanya sudah successful, artinya sudah terhubung dengan baik. Oke, setelah itu kita sekarang akan mencoba mengakses DNS tersebut melalui web browser. Pertama kita buka PC, lalu kita buka web browser. Setelah itu kita ketikkan URL tadi yang telah kita isi, yaitu timgas.com. Maka jika tampilannya seperti ini, artinya DNS server tadi sudah berhasil. Nah, bagaimana kita untuk mengubah tampilannya? Kita bisa mengubahnya pada server, kemudian bagian service HTTP, index HTML kita edit. Nah, di sini kita bisa ubah judulnya Cisco Packet Tracker menjadi gas. Oke. Kita save. Yes. Nah, selanjutnya kita uji kembali pada web browser apakah sudah berubah. Kita klik URL-nya timgas.com. Insert. Nah, tulisan di sini telah berubah. Nah, mungkin sekian bagaimana cara konfigurasi DNS server di Cisco Packet Tracker. Terima kasih. Yang pertama, kita masuk terlebih dahulu dalam aplikasi Cisco. Nah, dalam kegiatan ini kita membutuhkan sebuah router, di mana kita bisa mengklik network device, lalu pilih router. Bebas menggunakan router tipe apa saja. Setelah itu, kita membutuhkan yang namanya switch dan 4 buah VC. Klik and device, lalu pilih VC sebanyak 4. Setelah itu, hubungkan semua komponen dengan kabel Stripe. Klik connection, kemudian pilih kabel Stripe. Oke, setelah itu, setelah tersusun, klik pada bagian VC 0, kemudian pilih Fast Ethernet 0, lalu pada bagian switch, pilih Fast Ethernet-nya 0/1. Lakukan hal yang sama untuk 3 VC lainnya. Hanya saja, pada switch-nya, Fast Ethernet-nya diubah sesuai urutan VC. Misalnya, Fast Ethernet-nya 0/2, 0/3, dan 0/4. Setelah itu, untuk menghubungkan switch ke router, pada bagian switch, pilih Fast Ethernet 0/5 dan pada router Fast Ethernet 0/0. Nah, setelah itu kita berikan IP address pada router, yaitu 192.168.10.1. Nah, kita akan masuk pada bagian konfigurasi. Kita masuk pada bagian router, lalu pilih config. Oke,
Oke, setelah itu sesuai dengan kabel pada device, pilih Fast Ethernet 0/0. Oke, lalu pada bagian IP address, masukkan IP yang sama dari router, lalu klik enter, dan secara otomatis subnet mask-nya akan terisi. Kemudian jangan lupa checklist on, lalu close. Setelah itu kita akan konfigurasikan pada CLI. Pada bagian paling bawah, ketik exit, lalu tekan enter. Kemudian ketikkan lagi service DHCP, lalu enter. Selanjutnya ketik IP DHCP pool. Terserah kita mau menambahkan keterangan apa. Di sini saya menambahkan keterangan tutorial 1, lalu enter. Kemudian ketik network, masukkan IP dari router, tetapi kita ubah dari yang awalnya 192.168.10.1 menjadi 192.168.10.0, lalu spasi. Kemudian tambahkan subnet mask, yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Lalu ketik default router, masukkan lagi IP dari router, ketik enter, kemudian ketikkan DNS server, lalu ketikan 8.8.8.8, klik enter. Nah, selanjutnya ketik exit, lalu enter. Nah, setelah selesai konfigurasi, tekan close. Nah, sekarang kita akan mengatur DHCP divisi. Klik pada bagian divisi yang pertama, kemudian pilih desktop. Setelah itu, pilih IP konfigurasi. Nah, di sini pada bagian statik ganti menjadi DHCP. Nah, secara otomatis akan muncul IP secara DHCP. Setelah itu, close. Nah, lakukan hal yang sama pada divisi selanjutnya. Apabila semua IP muncul, maka konfigurasi kita berhasil. Lalu kita akan coba mengirim surat dari visi 0 ke visi 1. Ya, dan hasilnya sukses. Dan di sini teman-teman bisa mencoba mengirim surat dari visi manapun untuk mengetahui apakah konfigurasi yang kita buat berhasil atau tidak. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara implementasi firewall menggunakan Cisco pakai Trace. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Kita membutuhkan itu satu server, satu switch, dan 3 buah PC atau client. Pada server itu IP-nya 192.168.10.1. Pada PC pertama kita kasih IP-nya itu 192.168.10.2. Untuk PC kedua 192.168.10.3, dan
untuk PC yang ketiga itu 192.168.10.4. Jika sudah, sini kita membutuhkan kabel automatical cross connection untuk menghubungkan dari server ke switch dan dari switch ke PC atau jika sudah memasukkan semua IP-nya, kemudian kita ke server, ke bagian service, dan ke DNS, di bagian DNS service, untuk bagian name, untuk bagian namanya kita kasih bebas, misalnya nama saya itu Stephen.com. Dan bagian addressnya kita kasih IP PC ke satu tadi, 192.168.10.1. Nah, jika sudah, klik di bagian Gmail. Untuk bagian nama, untuk bagian name kita kasih Stephen.com tadi. Untuk usernya kita kasih user 1 sampai user 3 sesuai dengan jumlah klien atau PC tadi. Dan passwordnya itu 888. Jika sudah, kemudian add dan kita ke bagian desktop, ke bagian IP konfigurasi. Untuk bagian IP addressnya kita kasih 192.168.10.1 dan DNS-nya juga begitu, 192.168.10.1. Kemudian kita ke bagian PC 1, bagian desktop, ke bagian IP konfigurasi. Nah, untuk bagian addressnya kita kasih 192.168.10.2 dan untuk di bawahnya itu default gateway dan DNS-nya itu kita kasih IP server itu 192.168 dan 10.1. Kemudian lanjut ke PC 2, ke bagian desktop, ke bagian IP konfigurasi. Nah, untuk bagian IP addressnya kita kasih 192.168.10.3 dan untuk default gateway dan DNS-nya itu kita kasih IP servernya yang tadi. Lanjut ke PC ketiga, ke bagian desktop, ke IP konfigurasi. Untuk bagian IP addressnya kita kasih 192.168.10.4 dan untuk default gateway dan DNS-nya kita kasih IP dari server tadi. Nah, jika kita ke PC 1, di sini kita bisa cek di web browser dengan mengetik nama yang kita kasih di awal tadi, yaitu Stephen.com. Kemudian enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka itu artinya sudah berhasil. Kemudian lanjut kita ke masih di PC 1, kita ke bagian emailnya, kemudian ketikkan
di bagian username kita kasih user 1, sesuaikan PC atau menyesuaikan PC yang kita kasih tadi dari awal. Untuk bagian email addressnya yaitu user1@gmail.com, IMS dan OMS-nya yaitu kita kasih stephen.com. Untuk username kita kasih user1, untuk password 888. Kemudian lanjut ke PC 2, ke bagian Gmail. Kemudian kita ketikkan hal yang sama seperti di PC 1 itu. Untuk username-nya user2, email address-nya user2@gmail.com. Untuk IMS dan OMS-nya itu masih sama stephen.com. Untuk username user2, untuk password-nya 888. Lanjut ke PC. Yang ketiga, kita ke bagian email. Kemudian ketikkan di bagian username-nya user3, email address user3@gmail.com, IMS dan OMS-nya itu stephen.com. Untuk bagian username user3 dan untuk password-nya itu 888. Nah, jika sudah, kita ke server. Untuk mengkonfigurasi firewall-nya, kita ke bagian desktop-nya. Kemudian ke bagian firewall. Karena di sini kita yang mau saya blok di sini itu PC 2, maka di sini saya akan kasih IP-nya yaitu di bagian remote 192.168.10.3. Untuk bagian action-nya itu kita kasih Denny karena mau diblok. Untuk protokolnya IP. Untuk remote subnemasnya kita kasih 0.0.0.0 lalu add. Dan kita isi juga untuk bagian PC 1 dan PC 3 nya itu sesuai. Untuk bagian IP remote-nya kita kasih sesuai IP dari PC 1 dan PC ketiga tadi. Untuk bagian actionnya kita kasih allow karena untuk PC 1 dan PC 2 nya kita ya tidak blok bagian itu. Kemudian untuk protokol kita kasih IP. Untuk remote subnemasnya kita masih sama itu 0.0.0 lalu add. Jika sudah, tekan on di bagian kolom di atas. Jika sudah, maka kita coba tes apakah benar sudah diblok atau tidak. Kita kirim pesan dari PC 1 ke server. Nah, jika muncul tampilan successful artinya tidak diblok. Kita coba dari PC kedua ke server. Nah, jika muncul tampilan violate artinya sudah diblok. Kita coba dari PC ketiga ke server. Muncul tampilan successful yang artinya belum diblok. Untuk memastikan sudah diblok, kita ke PC 1 ke bagian web, kemudian ketikkan stephen.com. Jika tidak muncul tampilan berarti benar sudah diblok.
Untuk memastikan lagi sudah diblok, kita ke server, ke bagian command Chrome, kita ketik ping 192.168.10.3, itu IP dari PC kedua tadi. Jika muncul tampilan request time seperti ini, berarti memang sudah terblokir. Kita coba ke kasih IP yang PC yang belum diblok tadi itu, dari PC 192.168.10.2. Jika muncul reply from seperti ini, artinya belum diblok. Oke, sekian dari penjelasan dari implementasi firewall menggunakan Chesoko pakai trace dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.